Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya, si Ujang Kasep dan Bu Haji. Bu Haji, di video yang kemarin rame di channel kita, terkait kita mah paling rame aja ya. Iya, pokoknya kalau dilihat itu paling rame tentang kenaikan BBM yang kemarin kan. Oh iya, benar. Dan sampai hari ini pembahasan tentang BBM ini masih terus naik lah istilahnya, karena kan dampaknya sangat terasa, apalagi sama emak-emak. Nah, di semua sektor yang pendistribusian yang menggunakan kendaraan itu pasti berpengaruh. Iya, pastilah. Dan semuanya berpengaruh dong, gitu. Nah, mana ada yang nggak pakai transportasi kan? Ada semua. Nah, ini kan yang menarik adalah pernyataannya nih gitu, bahwa BBM itu sebetulnya bukan naik harga. Oh iya, dan sekarang itu lagi itu tuh banyak yang tolak naik BBM. Banyak yang menolak tolak kenaikan BBM. Tapi itu penjelasannya tadi, BBM itu bukan dinaikkan sebetulnya. Nah, apa tapi katanya? Hanya dicabut subsidinya, subsidinya. Yang mana katanya subsidi tersebut merupakan beban terhadap negara. Nah, itu benar gak sih Bu Haji? Ya, gitu. Jadi subsidi itu dianggap sebagai beban buat negara. Nah, jadi kalau berbicara beban, kayak kita nih ngomongin soal usaha. Sebuah perusahaan ya. Sebuah perusahaan itu kan ketika mau memproduksi barang, ada yang harus dikeluarkan kan? Betul. Yang pertama biaya, yang kedua beban. Betul. Gitu. Mungkin akan sebagai ya kecil-kecilannya pengusaha tahu ya, kalau biaya itu kan yang kita keluarkan oleh si owner dikeluarkan, yang berkaitan langsung nanti dengan bisnisnya, yaitu produksinya, yang nanti kemudian menghasilkan pendapatan kan gitu ya dari produksi itu. Maka itu disebut biaya. Sedangkan yang disebut beban nih, karena supaya kita jelas dulu beban itu apa, kalau dikatakan tadi sebagai beban. Yang disebut beban itu adalah ketika si owner atau si pengusaha itu mengeluarkan biaya, tapi tidak berkaitan langsung dengan dengan pendapatannya gitu ya. Misalnya kayak kita nih konveksi gitu ya. Kan kalau kita beli bahan itu biaya tuh. Tapi kan berkaitan langsung dengan produksi kan dan pendapatannya. Kalau kita bikin banyak, beli bahan banyak, produksinya banyak, berkaitan dengan nanti pendapatannya juga ya banyak gitu kan. Nah, sedangkan beban itu seperti kita nih mesin jahit. Mesin jahit misalnya punya berapa banyak gitu. Nah, mesin jahit itu kan ada penyusutan tuh. Belum ada itu pemeliharaan maintenance kan, seperti ya mesin jahit itu dipakai setahun harus di upgrade, harus di treatment lah gitu ya. Termasuk barang-barang yang lainnya, kebutuhan untuk tadi ya selain mesin jahit lah gitu. Nah, maka itu disebutlah itu beban gitu. Nah, tapi pengusaha itu nggak pernah bilang kalau profit itu masuk ke dalam pengeluaran tadi, baik biaya maupun beban. Kenapa? Karena memang itulah tujuan yang dia berusaha adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan kan gitu. Makanya nggak pernah tuh disebut-sebut. Bahkan profit itu dijadikan sebuah kebahagiaan gitu ya buat pengusaha, karena tadi jadi tujuannya. Nah, maka kalau yang disebut tadi, misalnya kita berbicara tentang negara jadi beban kalau memberikan subsidi gitu, subsidi BBM gitu jadi beban. Terus ya ada juga sebenarnya yang dianggap beban itu ini guru honorer beban. Padahal gajinya sebulan cuma 300.000. Nggak seberapa. Iya kan banyak kita ya ngobrol sama guru yang honorer itu 300, bahkan ada di daerah mah ada yang cuma 75.000. Kalau dibandingin sama anak zaman sekarang, kalau tadi yang 300.000 sebulan, bukan kalau dipecah 30 hari aja 10.000. Kalau ditanya jajan anak sekarang bisa jadi sama atau lebih banyak kan, makanya aneh disebut beban negara. Sama lah gitu ya. Karena mereka beli bakso berapa ya kan. Sedangkan ini guru yang ngajarin mereka gitu ya, yang mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencerdaskan gitu ya, dengan gaji yang segitu, itu yang 300, belum yang di bawahnya, terus dianggap beban. Kemudian yang ketiga juga kalau kita lihat bahwa yang dianggap beban itu pensiun, uang pensiunan gitu ya, itu juga dianggap beban gitu ya.
Nah, inilah gitu ya. Jadi semua ini berawal dari bagaimana cara pandang negara terhadap beban itu. Jadi kalau misalnya dianggap bahwa tadi bahwa memberikan subsidi beban, terus ngasih gaji guru honorer beban, pensiunan, ya itulah cara pandang sebuah negara gitu. Maka kalau berbicara profitnya, berarti kalau tadi kan kalau oleh pengusaha profit itu jadi yang diidam-idamkannya gitu ya. Jadi maksudnya jadi tujuannya ketika bisnis itu untuk mendapatkan profit. Nah, berarti dari BBM itu kalau ada untung itu buat siapa? Berarti kan buat pengusaha dan penguasa gitu kan. Nah, kok itu nggak diomong-omongin tuh keuntungannya, yang diceritakan bebannya kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam nih gitu ya, di dalam Islam nggak begitu cara pandang negara itu. Justru negara itu merasa istilahnya kalau manusia mau merasa bahagia gitu ya, itu kalau sudah bisa mengurusi rakyatnya tadi, bisa memberikan tadi BBM murah, pendidikan gratis gitu ya, tempat tinggal yang layak gitu ya, kemudian para lelaki mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan, bisa menafkahi keluarganya. Nah, itu yang di dalam sistem Islam gitu ya, negara itu tuh sebagai di situ berdirinya itu bukan berbicara tentang beban. Jadi nggak ada ketika melayani rakyat, mengurusi rakyat itu dianggap beban, karena memang sudah menjadi tugasnya. Maka menjadi sebuah keberhasilan gitu ya kalau negara itu justru bisa mengurusi rakyat dengan keamanan, kesejahteraan gitu kan. Kemudian juga bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan sekundernya tuh rakyat itu bisa terpenuhi kalau negaranya tidak menganggap rakyat itu sebagai beban. Gitu. Makanya sedikit menggelitik ya di telinga gitu, kita ketika disebutkan bahwa rakyat itu subsidi BBM itu menjadi beban untuk negara gitu kan. Jadi agak gimana jadi seharusnya gitu. Memang rakyat itu kan apalagi di Indonesia ini sumber daya alamnya berlimpah gitu ya. Jadi tinggal dikelola oleh negara, kemudian kemaslahatannya untuk rakyat. Nah, tapi karena sekarang dianggap bahwa di dalam sistem kapitalis gitu ya, dianggap BBM itu sebagai barang yang bisa dimiliki oleh setiap individu gitu ya. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian negara bilangnya beban. Ya sebenarnya kesalahan dalam pengelolaan. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau ngomongin BBM sebetulnya seru banget ya. Seru banget karena sampai detik ini pembicaraan terkait BBM masih terus. Masih akan terus. Karena itu hidup udah sekarang itu susah. Ya. Dengan BBM naik itu berpengaruhnya luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan dikatakan bahwa ada juga malah gini. Di inilah gitu ya. Di YouTube juga gitu ya, Mama lihat bilang bahwa jangan pernah dikaitkan BBM dengan agama, katanya gitu. Apa-apa dikaitkan dengan agama, itu namanya politisasi agama. Padahal ya inilah ketidakmengertian kita bahwa di dalam Islam itu ya tadi soal BBM pun diatur. Mungkin nanti kita bahas lagi BBM lebih dalam ya. Jadi gitu teman-teman terkait BBM. Kalau ini bukan hanya keresahan AA. Semuanya. Jadi kalau yang ngerasa resahnya yang sama boleh nih tulis di kolom komentar apa sih yang dirasain dengan dampak kenaikan BBM ini. Baik, itu dulu video kali ini, semoga ada pencerahan. Kalau misalnya baik diambil baiknya, yang buruk ditinggalkan aja gitu. Jangan lupa buat like di video ini, jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe nih. Ini yang belum subscribe nakal, ayo kita subscribe dulu biar biar kita lebih semangat lagi. Dan satu lagi, di luar sana konten yang kurang bermanfaat atau yang cuma lucu-lucuan aja pasti yang nonton lebih banyak dan jutaan yang nonton. Masa yang kayak begini nih yang bisa masa nge-share cuma satu. Nah, jangan lupa buat di-share-nya ke banyak orang lagi. Semoga terasa manfaatnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya Ujang Kasep, saya Bu Haji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.